Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 MTS Nurul Falah Arman, baik itu 81 ataupun 82. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dalam mempelajari setiap mata pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Oke, selamat datang kembali ucapkan di video pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya bersama dengan Ibu Nabilah yang akan membimbing, menemani kalian di pagi ini untuk mempelajari materi bahasa Indonesia. Sebelumnya, kalian sudah mencari materi, sudah mencari contoh teks berita. Nah, ada beberapa dari kalian yang tepat mencari teks beritanya yang bagus, sudah bisa, contohnya benar. Terus juga ada beberapa yang hanya pengertiannya saja di-share, padahal kan yang disuruh itu contoh teks berita ya. Tidak masalah, namanya belajar ya. Nah, diperbaiki. Jadi kalian sudah mengetahui bagaimana bentuk dari teks berita. Kita akan mempelajarinya hari ini. Teks berita tentunya kalian pasti lebih sering melihat, mendengar daripada membaca berita, ya kan? Membaca berita baik itu di media online ataupun media cetak, pasti kalian jarang sekali membaca ya. Lebih seringnya mendengar atau melihat ya di TV atau di media online, ya kan? Itu kalian banyak sekali bisa kalian temukan berita-berita yang sudah kalian pahami bagaimana cara pengucapannya, bagaimana sikapnya dalam menyampaikan berita. Nah, hari ini kita akan mempelajari teorinya nih. Itu kan prakteknya kalian sudah lihat. Sekarang kita mempelajari teorinya. Mulai dari pengertiannya. Berita. Berita itu apa? Coba dilihat bukunya, dibuka di halaman 2 untuk kelas 8, teks berita. Di halaman 2 nih, peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman. Nah, itu berita. Jadi disimpulkan. Nah, di sini kalian stabilo, kalian garis bawahi. Simpulannya bahwa teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi, atau sedang terjadi. Itu teks berita. Jadi sebuah laporan peristiwa atau suatu kejadian yang telah atau sudah terjadi. Itu teks berita ya. Nah, di sini simpelnya tuh berita itu merupakan bentuk laporan suatu kejadian atau peristiwa. Itu dia. Ya, itu kesimpulannya tuh seperti itu pengertian. Lalu masuk ke dalam ciri-ciri. Nah, di buku kalian sudah terfasilitasi QR code. Di sana terdapat di sana kalian bisa langsung scan. Kalian punya aplikasi QR code atau handphonenya sudah difasilitasi bisa scan kameranya. Itu di sana terdapat penjelasan ciri-ciri teks berita. Ibu jelaskan, nanti kalian scan. Kalau memang ada perbedaan apa yang Ibu jelaskan dan tertulis di dalam dengan yang tertulis di dalam buku kalian yang setelah kalian scan, tidak apa, karena kurang lebih sama sebenarnya. Jadi yang terdapat di buku kalian itu menjadi tambahan literasi kalian, tambahan pengetahuan kalian, oke? Jadi sama aja, nggak apa-apa ya. Nah, yang paling penting yang harus kalian ingat, ciri-ciri dari teks berita itu Ibu simpulkan hanya 3. Fakta,
realitanya tuh fakta. Jadi kejadian atau peristiwa yang terjadi itu fakta, ya. Jadi enggak dibuat-buat, jadi enggak bohongan. Jadi harus fakta. Berita yang disampaikan itu harus fakta, ya. Kejadiannya seperti apa ya disampaikan seperti itu, tidak ditambah-tambahkan. Lalu baru atau up to date. Jadi sebuah berita itu harus yang baru, yang hangat, ya. Jadi biar nggak ketinggalan. Berita udah kejadian atau peristiwa beberapa tahun yang lalu, terusnya ditulis disampaikan sekarang, ya udah ketinggalan zaman, ya kan, udah nggak hangat lagi, udah nggak aktual lagi. Nah, yang terakhir, luar biasa, peristiwa atau kejadian yang luar biasa, ya. Itu merupakan 3 ciri yang perlu kalian ingat. Oke. Dan selanjutnya, terdapat jenis teks berita. Kita lihat bersama, kita pahami bersama jenis teks berita di sini. Bagian A meliputi ekonomi, hukum, itu topik yang dibahas, meliputi ekonomi, hukum, olahraga, politik, kriminal, iptek dan sebagainya. Terus bagian B juga bisa berdasarkan tempat terjadinya, meliputi dalam negeri dan luar negeri. Jadi berita yang disampaikan bisa dalam negeri ataupun luar negeri. Terus juga berdasarkan daya pengaruhnya, meliputi lokal, regional, nasional, dan internasional berita yang disampaikannya atau sebuah peristiwanya. Lalu bagian yang D, berdasarkan sumber beritanya, meliputi peristiwa, pendapat, serta peristiwa dan pendapat. Jadi bisa beritanya itu isinya itu bisa hanya peristiwa atau menyampaikan pendapat atau keduanya, itu bisa. Bagian yang E, berdasarkan kadar fakta yang terkandung di dalamnya melalui faktual, fakta bercampur pendapat. Nah itu. Dan berita bohong, berdasarkan kadar fakta yang terkandung di dalamnya meliputi faktual, fakta bercampur pendapat, dan berita bohong. Lalu yang F, berdasarkan teknik penyajiannya meliputi, nah ini langsung, meliputi berita langsung, ringan, kisah, reportase. Jadi ada straight news, ada soft news, ada feature, terus ada depth news, ya, reportase. Nah itu beberapa jenis teks berita yang akan ibu bahas nantinya. Ini ya, yang poin terakhir, yang poin F, jenis berita, berita langsung, ringan, kisah, reportase, itu akan ibu kupas kayak jadi pakai bahasa berita nih jadinya. Jadi kita akan bahas bersama, itu bagian yang F di pertemuan selanjutnya. Begitu juga dengan unsur-unsur berita. Jadi untuk hari ini hanya mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis berita. Oke, semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung WhatsApp ke ibu, tanyakan dengan baik, sebut salam dan sebutkan nama. Ya, ingat jamnya, jam-jam belajar. Oke, terima kasih. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.